Bismillah, pertanyaan selanjutnya, Ustaz. Benarkah uang 10 juta itu sudah mencapai nisab zakat? Karena yang berlaku secara umum sekarang adalah nisab emas yang senilai 80 jutaan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammad amma ba'd. Zakat emas dan perak sudah berlaku sejak zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan dalam riwayat Abu Dawud dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan setiap emas atau dinar, mata uang yang terbuat dari emas telah mencapai nisabnya yaitu 20 dinar, maka wajib dikeluarkan darinya rubu' dinar atau 2,5%. Begitu juga pada mata uang dirham yang materialnya terbuat dari perak, jika telah mencapai nisabnya yaitu 200 dirham, maka wajib dikeluarkan zakatnya yaitu 2,5%. Rubu' dinar 2,5%. Karena memang pada zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam perbedaan nilai antara emas dan perak ini 1:10. Namun dengan berjalannya waktu terjadi jarak yang sangat jauh antara harga emas yang semakin tinggi dan harga perak yang semakin anjlok. Sekarang pertanyaannya, apakah ketika seorang memiliki harta yang baru mencukupi nilai nisab dari perak yang setara dengan 200 dirham, apakah dia wajib mengeluarkan zakatnya atau dia harus menunggu sampai hartanya ini telah mencapai nilai dari nisab emas 20 dinar? Sebelumnya kita ingin ketahui terlebih dahulu berapa nilai 20 dinar dan berapa nilai 200 dirham. Nilai 20 dinar ini para ulama melihat di museum-museum yang masih tersimpan dinar di zaman dahulu, mereka melihat bahwasanya 1 dinar ini nilainya kurang lebih ketika dikonversi dalam satuan internasional adalah 4,25 gram emas. Sehingga ketika nisab emas adalah 20 dinar dikali 4,25 maka totalnya adalah 85 gram. Dari situlah para ulama kontemporer yang mengatakan bahwasanya nisab emas adalah 85 gram. Kalau misalnya di hari ini, misalnya harga emas adalah 1 juta per gram, ini hanya angka perkiraan, bisa berlebih, bisa berkurang. Kalau misalnya angkanya 1 juta per gram, ketika dikali 85 gram nisab emas, maka nisab emas ini adalah 85 juta. Sehingga seorang yang memiliki dana 85 juta, dia mulai berhitung haul menantikan 1 tahun berikutnya, barulah ia wajib mengeluarkan zakatnya 2,5%. Dan para ulama melihat pada nisab perak, mencoba mencari informasi dari museum-museum yang masih menyisakan sisa-sisa peninggalan dirham pada zaman dahulu, ternyata mereka dapati nilai 200 dirham ini setara dengan 595 gram perak. Yang di hari ini kurang lebih harganya sekitar 16 ribuan. Sehingga kalau kita kalikan 595 gram perak, maka nilai nisab perak adalah 16 juta sekian. Nilainya adalah 9 juta sekian. Nilainya adalah 9 juta sekian. 16 ribu tadi dikali dengan 595 gram, hasilnya adalah 9 juta sekian. Inilah yang menjadi nisab perak. Sekarang pertanyaannya, seorang yang hartanya baru mencapai nisab perak, misalnya ia punya dana 10 juta nganggur di bank, sudah setahun misalnya. Apakah dia harus menantikan dananya ini mencapai nisab emas, baru dia keluarkan zakatnya, ataukah ketika sudah mencapai nisab perak, dia harus mengeluarkan segera zakatnya ketika sudah melewati 1 tahun atau haul? Jawabannya adalah, kita lihat. Di zaman Nabi, orang-orang yang memiliki emas
atau mata uang dinar, mereka ketika sampai nisabnya langsung mengeluarkan zakatnya 2,5% tanpa mengkonversi emasnya ini kepada perak terlebih dahulu. Begitu juga orang-orang yang memiliki harta berupa dirham, berupa perak misalnya, mata uang perak, ketika telah mencapai nisab 200 dirham, mereka tidak ada yang mengkonversi terlebih dahulu kepada emas, baru mereka mengeluarkan zakatnya. Sehingga ketika harta seseorang telah mencapai nisab salah satu dari dua jenis mata uang ini, yang mana keduanya ini adalah standar nisab di zaman Nabi, emas atau perak, yang merupakan mata uang, begitu juga mata uang yang kita miliki, terhitung dalam mata uang yang memiliki nilai tukar, maka ketahuilah ketika seorang dananya telah mencapai nisab perak, misalnya 10 juta, maka dia sudah mulai harus berhitung 12 bulan di langit, 12 bulan Hijriyah, maka setelah melewati 12 bulan ini, dia wajib untuk mengeluarkan zakatnya 2,5% tanpa harus mengkonversi terlebih dahulu kepada emas. Sehingga ini jawaban dari pertanyaan, apakah 10 juta itu sudah wajib zakat? Jawabannya iya, karena memang itu disebutkan para ulama, ahal lil fuqara, lebih menguntungkan orang-orang fakir miskin, sehingga terjadi pemerataan kehidupan di tengah-tengah kaum muslimin. Dan kita harus perhatikan di sini, 10 juta yang dimaksud yang kena wajib zakat ini baru dikeluarkan zakatnya ketika 10 juta ini tidak berkurang dari nisabnya selama 1 tahun penuh. Dan tentunya orang yang dananya tidak pernah berkurang, misalnya di rekeningnya 10 juta ini, atau hartanya tidak berkurang dari 10 juta ini, tentunya hidupnya sudah di atas mapan. Dia sudah melebihi kebutuhan pokok dan kebutuhan dasarnya. Sehingga Islam tentunya ingin melakukan pemerataan, karena masih banyak saudara-saudara kita yang untuk memenuhi kebutuhan pokok dan kebutuhan dasarnya saja mereka kesusahan. Demikian, wallahu a'lam.